Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Daifa Iza Nazriaristia dari kelas 10H absen 7 dalam mapel kemuhammadiyahan ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai biografi dari salah satu tokoh pemimpin Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Nah, siapakah beliau? Beliau yang dikenal sebagai Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin adalah salah satu tokoh Islam yang pernah menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah terlama. Ia dikenal karena kesederhanaan, kejujuran, dan keikhlasan dalam berdakwah. Beliau lahir di Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 1916. Beliau adalah putra pasangan dari Kiai Haji Fahrudin dan Maimunah binti Kiai Haji Idris, Pakualaman. Ayahanda beliau merupakan seorang lurah naib atau penghulu di Puro Pakualaman dan pengusaha batik di rumahnya. A.R. Fahrudin mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk memajukan umat Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1938 sampai 1941. Menjadi Ketua Ranting, Ketua Cabang, Ketua Wilayah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 22 tahun. Dari periodisasi 1968 sampai 1990. Mengenai pendidikan beliau, pada awal pendidikan, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin sempat menikmati pendidikan formal di Standard School Muhammadiyah Bausasran, Yogyakarta pada tahun 1923. Sayangnya, pendidikannya harus putus di tengah jalan karena Fahrudin beserta keluarga pulang ke desanya di Bleberan, Galur, Kulon Progo, lantaran ayahanda beliau tidak lagi menjadi penghulu dan usaha batiknya juga bangkrut. Pada tahun 1925, Fahrudin kembali melanjutkan pendidikannya di Standard School Muhammadiyah, Renggan, Kota Gede, Yogyakarta. Setelah tamat dari Standard School Kota Gede tadi, beliau sempat mencicipi pendidikan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah selama 2 tahun saja. Lantaran ia ingin memenuhi panggilan sang ayah untuk pulang ke Bleberan guna belajar kepada beberapa kiai di sana, seperti Kiai Haji Abdullah Rosad, Kiai Haji Abu Ammar, dan Kiai Haji Fahrudin, ayahanda beliau sendiri. Di samping itu, setiap Bagda Maghrib, beliau juga aktif belajar di Madrasah Wusta Muhammadiyah Wanapati, Sewu Galur, Kulon Progo. Nah, pada tahun 1932, Fahrudin menempuh pendidikan di Madrasah Darul Ulum Muhammadiyah Wanapati setelah ayahandanya wafat 2 tahun sebelumnya. Kemudian, beliau pindah ke Madrasah Tabligh School Muhammadiyah pada tahun 1935 sampai lulus. Dalam perjalanan hidupnya, Pak A.R. dikenal sebagai figur yang low profile, mempunyai wawasan keislaman yang cukup luas, sabar, kaya dengan humor-humor segar, dan sulit untuk dicari bandingannya. Beliau selalu membawa kesejukan bagi siapa saja yang mengenalnya, bahkan non-muslim sekalipun. Meskipun dikenal sebagai ulama yang sejuk, beliau akan tetap melawan jika ada sesuatu yang tidak mencerminkan kebaikan. Tentu saja, beliau selalu mengingatkan dengan nada yang lembut dan sejuk sehingga mudah diterima oleh berbagai pihak. Nah, selanjutnya ada pengalaman di organisasi Muhammadiyah. Tumbuh dalam ruang lingkup Muhammadiyah sejak kecil adalah diantara sebab didaulatnya A.R. Fahrudin menjadi ketua pimpinan pusat ormas berlambang matahari pencerahan tersebut. Beliau merupakan satu-satunya tokoh penerus estafet perjuangan ormas Muhammadiyah yang paling lama, yaitu selama 22 tahun. Beliau dikukuhkan sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah sejak tahun 1968, menggantikan Kiai Haji Fakih Usman yang telah wafat. Sejak saat itulah, beliau selalu terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah selama 4 periode berturut-turut sampai tahun 1990. Jalan yang dirintis oleh Fahrudin hingga menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah tersebut tidaklah mudah. Saat menjadi anggota,
Fakhrudin pernah ditugaskan di pelosok Sumatera Selatan untuk mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah dan menjadi pengajar di berbagai sekolah. Beliau harus merasakan pahit getir dalam berdakwah di tempat yang sangat jauh dari kota. Apalagi ketika sekolah tempat beliau mengajar di daerah Sungai Gerong harus ditutup lantaran ada pasukan Jepang yang menyerbu pabrik minyak Sungai Gerong. Beliau juga merasakan hidup seperti umat tingkat bawah yang serba kekurangan. Namun pada akhirnya, berbagai kesulitan dan kesusahan yang dialami beliau itulah yang kelak mampu menjadikan Fakhrudin sebagai pemimpin yang arif. Dalam masa kepemimpinannya, Fakhrudin benar-benar menjadi pemimpin yang dihormati dan dijadikan panutan umat. Beliau selalu berupaya menerapkan pemikiran-pemikiran mulia sebagaimana yang diwariskan oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan para pemimpin lainnya sebelum beliau menjabat, yaitu menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup dan membersihkan segala praktik keagamaan yang mengandung bid'ah, tahayul, dan khurafat yang ada di masyarakat. Setelah masa kepemimpinannya berakhir, Fakhrudin menolak ketika diajak untuk duduk kembali sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1990. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan Muhammadiyah diserahkan kepada Kiai Haji Azhar Bashir yang kemudian wafat dan digantikan oleh Prof. Dr. Amin Rais. Periode pada masa Orde Baru. Nah, pada masa kepemimpinan Fakhrudin, Muhammadiyah telah dihadapkan dengan banyak tantangan. Di antaranya adalah yang pertama, tentang penggunaan asas tunggal Pancasila. Pada tahun 1985, pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan tentang asas tunggal Pancasila sehingga semua elemen, tidak terkecuali dengan Muhammadiyah, harus menjadikannya sebagai asas organisasi. Persyarikatan mengatasi kebijakan tersebut dengan mengadakan perubahan anggaran dasar Muhammadiyah dan menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi. Keputusan ini diambil dengan catatan bahwa maksud dari sila ke-1 Pancasila yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pada masa kepemimpinan Fakhrudin terjadi peristiwa penting, yaitu kunjungan Paus Yohanes Paulus II. Sebagai bentuk respon atas kunjungan itu, maka beliau menulis dan menerbitkan sebuah buku yang diberi judul Mengayu Bagya Sugeng Rawuh lan Sugeng Kondur. Isi buku itu adalah Indonesia merupakan negara yang penduduknya sudah beragama Islam, jadi jangan jadikan rakyat sebagai objek kristenisasi. Nah, karya tulis beliau meliputi sebagai berikut, yaitu Naskah Kesyukuran, Naskah Entengan, Serat Kauruh, Islam Kawedar, Upaya Mewujudkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Amal, Pemikiran dan Dakwah Islam, Syariatain Kawedar, Tanya Jawab Enteng-Entengan, Muhammadiyah adalah organisasi dakwah Islamiyah, Al-Islam bagian pertama menuju Muhammadiyah, Sekaten dan tuntunan sholat bahasa Jawi, dan masih banyak lainnya seperti yang ditampilkan di PowerPoint tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, pada akhir hayat beliau, Fakhrudin memang telah meninggalkan dunia yang fana ini pada tahun 1995 pada tanggal 17 Maret. Akan tetapi, beliau masih hidup dan melekat kuat dalam hati para pecintanya, khususnya keluarga besar Muhammadiyah. Keteladannya meliputi kesederhanaan. Beliau menolak tawaran mobil dan motor saat menjabat ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, tetap mengendarai sepeda motor dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Toleransinya yaitu menyampaikan perbedaan pandangan dan kritik dengan bahasa yang halus, berdakwah tanpa pilih-pilih baik di pelosok maupun di perkotaan. Keteladanan lainnya sebagai berikut. Beliau adalah orang yang ramah, mengayomi banyak pihak, bijaksana dan zuhud. Berkomitmen untuk mengayomi, menarik simpati dan kepercayaan anggota bahkan orang lain, melayani bawahan dan masyarakat umum. Tidak membeda-bedakan, mengembangkan religiusitas, demokratis, sahaja dan sederhana. Memiliki gaya kepemimpinan yang sejuk dan moderat. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.